bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah berdirinya museum itu terkait dengan keberadaan bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, sebenarnya untuk bangunan Perumusan Naskah Proklamasi itu sudah berdiri atau sudah mulai dibangun itu jauh sebelum bangunan ini dijadikan sebagai museum. Artinya ketika bangunan ini dibangun itu bukan ditujukan untuk dijadikan sebuah museum. Jadi keterkaitan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai museum itu karena pada bangunan ini terjadi atau pernah terjadi suatu peristiwa yang menentukan berdirinya bangsa Indonesia. Jadi awal dibangunnya itu sudah dari tahun 1927. Itu dibangun oleh arsitek berkebangsaan Belanda namanya J.F.L. Valkenburg. Nah, J.F.L. Valkenburg ini membangun bangunan ini, dan ketika selesai dibangun, pihak pertama yang menempati itu adalah dari pihak kerajaan Inggris. Tempatnya dijadikan sebagai kantor konsulat jenderal Inggris. Sampai nanti akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Nah, selama pendudukan Jepang, barulah rumah ini ditempati oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi terjadi pada saat bangunan itu ditempati oleh Tadashi Maeda. Dan setelah pembukaan, bangunan ini ditempati oleh Inggris, dijadikan sebagai markas militer Inggris. Dan setelah pengakuan kedaulatan, bangunan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Lalu disewakan lagi. Lagi-lagi yang menyewa adalah Inggris selama 20 tahun. Dari tahun 1961 sampai tahun 1981, sampai nantinya mau dijadikan museum. Setelah proses penyewaan ini berakhir, lalu muncullah ide untuk menjadikan bangunan ini sebagai sebuah museum, dan resmi didirikan sebagai museum terbuka untuk dikunjungi oleh orang umum itu di tanggal 24 November 1952 sampai saat ini. The Proclamation Manuscript Formulation Museum is located on Jalan Imam Bonjol First, Menteng, Jakarta. During the Japanese occupation, the street was called Meiji Dori Street. The Proclamation Museum was designed as the first garden city building in Indonesia by the Dutch in 1910. Until finally, when the Pacific War occurred, Japan entered and took over Indonesia. On August 16, 1945, Tadashi Maeda allowed his house to be the place where the Indonesian proclamation text was drafted. Apart from fighting to achieve Indonesian independence, there are also proclaimers who have an important role in the development of the country and Indonesian national culture. The first is Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Malik, and many other figures. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa Perumusan Naskah Proklamasi itu sebenarnya ada banyak, tapi ada tokoh-tokoh yang memang terlibat secara langsung dan memang berperan dalam pembuatan naskah proklamasi, dan ada tokoh-tokoh yang sekedar hadir ketika peristiwa ini terjadi. Nah, tokoh-tokoh yang benar-benar ada peran dalam pembuatan naskah proklamasi itu sebenarnya tokoh-tokoh yang merumuskan naskah proklamasi itu cuma hanya 3 orang saja, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Mr. Ahmad Subarjo. Nah, jadi selain 3 tokoh ini, adapun tokoh-tokoh yang lain yang berperan itu tentunya
mempunyai perannya tersendiri, bukan dalam hal menulis naskah proklamasi tersebut. Jadi yang menulis atau membuat naskah proklamasi itu hanya 3 orang tokoh tersebut. Nah, di antara tokoh-tokoh lain itu yaitu yang pertama yang tentunya jasanya sangat kita hargai, yaitu adalah yang mempunyai bangunan atau yang menempati bangunan atau tuan rumah. Yang waktu itu bangunan ini ditempati oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda, orang Jepang, perwira angkatan laut Jepang yang ketika itu ditugaskan untuk menempati bangunan ini ketika itu. Nah, kemudian juga ada beberapa tokoh lainnya seperti misalnya tokoh-tokoh golongan muda seperti Sayuti Melik misalnya yang berperan dalam mengetik naskah proklamasi misalnya. Kemudian juga ada Bapak BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah yang ketika itu menemani Sayuti Melik ketika proses pengetikan ini dilakukan, dan beliau juga yang akhirnya nanti menyimpan atau menyelamatkan naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno. Kemudian juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Soekarni misalnya, ada juga Dr. Teuku Muhammad Hasan yang ketika naskah proklamasi itu akan disepakati soal penandatanganan, itu ada beberapa ide misalnya seperti Dr. Teuku Muhammad Hasan. Beliau menyampaikan beberapa usulan tentang siapa saja nanti yang akan menandatangani naskah proklamasi. Jadi ada 3 usulan. Yang pertama itu semua orang yang hadir, yang ketika itu hadir sekitar 40-50-an orang. Nah, kemudian usulan keduanya itu adalah perwakilan dari beberapa tiap-tiap kelompok atau golongan. Misalnya golongan-golongan atau perwakilan-perwakilan pihak-pihak tertentu yang nantinya akan pilih untuk menandatangani naskah. Kemudian usulan yang ketiga yaitu cukup ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta gitu. Tapi akhirnya yang disepakati itu adalah usulan yang ketiga, karena memang waktu itu Khairul Saleh memberikan ide bahwa yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta, dan hal ini diamani juga oleh tokoh pemuda lainnya yaitu Soekarni, sehingga didapatlah kesepakatan bahwa naskah proklamasi itu hanya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta.